Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan pelajaran IPS kelas 9. Pertama-tama mari kita berdoa, mudah-mudahan ilmu yang sekalipun hanya sedikit bermanfaat buat kalian semua. Amin. Dan selanjutnya selamat datang pula pada rekan kalian, yaitu saudara Ilham, sudah bisa bergabung di SMP Negeri 1 kelas 9G atau Super Galaxy berapa ya. Selanjutnya jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan masing-masing. Kalian taati protokol kesehatan. Mudah-mudahan kalian semua sehat, warga kalian juga semuanya sehat, dan selanjutnya mudah-mudahan karir pendidikan kalian semuanya berjalan sesuai apa yang cita-citakan. Baiklah, kita berlanjut ke pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Untuk pertemuan pertama itu di materi interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Itu semuanya ada di bab 1. Nanti kita berlanjut di bab 2, berbahasa budaya dan globalisasi. Dan nanti di semester genap kalian akan belajar 2 bab, yaitu di bab 3 ketergantungan antar ruang dan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, serta di bab 4 kehidupan masyarakat Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi. Kita bahas tahap demi tahap. Bab 1 yaitu interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Tujuan pembelajaran dari bab 1 yaitu interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Yang pertama adalah kalian bisa mencermati letak dan luas benua di dunia. Kalian didorong agar mampu mengetahui lokasi dulu, di mana letaknya, di mana lokasinya, dan batas setiap benua dengan tepat. Ini sangat mudah sekali buat kalian. Kalian tinggal buka Google Map, sudah dapat semua di mana letak lokasi benua dan batas-batas setiap benua dengan tepat. Lalu kalian juga didorong untuk mampu mengidentifikasi perbedaan kondisi alam ya setiap benua dengan benar. Lalu yang ketiga, kalian didorong untuk mampu menelaah dinamika penduduknya di setiap benua dengan tepat, dan kalian belajar menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang antar benua. Artinya kalian bisa menelaah pengaruh interaksi antar benua dan berbagai aspek kehidupan dengan tepat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan sedikit mengenal letak dan luas benua Asia dan benua lainnya, serta kondisi alam dan dinamika kependudukan negara-negara di dunia. Nah, untuk yang ketiga ini, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya akan kita bahas di pertemuan nanti, pertemuan kedua. Letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Kita lihat di desktop ini ada
3, 4, 5. Ada 5 benua ya. Ada 5 benua. Ini sengaja ditulisnya 5. Ini artinya benua yang terdapat penduduk di sana. Pertama, yang warna oranye ini sebelah barat, ini adalah benua Amerika. Benua Amerika ini terbagi dua, ada Amerika Utara di sebelah utara garis katulis Iwa, dan di bawahnya atau di sebelah selatan disebut benua Amerika Selatan atau Amerika Latin. Benua Amerika ini posisinya di 170 derajat bujur barat ya, kira-kira di posisi ini nih. Ini posisi letak astronomis ya. Letak astronomis di 170 derajat bujur barat dan di 35 derajat bujur barat. Jadi letak garis meridiannya ada di Greenwich di Inggris. Nah, ini letak 0 derajat garis bujur atau garis meridian. Dari garis bujur ini ke sebelah timur disebut bujur timur. Letak nolnya di sini. Ya. Nah, ini kursor ini. Sebelah timur mulai dari 0 derajat 1, 2, 3, 4, 5 sampai 180 derajat bujur timur. Ke arah barat disebut bujur barat, mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya sampai di 180 bujur barat. Jadi 180 derajat bujur barat dan 180 derajat bujur timur berhimpit. Itu kurang lebih letaknya di sekitar Samudra Pasifik. Ya, istilah garis penanggalan internasional. Ya, dari sini dari garis 0 derajat ke sebelah barat mulai dari 0, 1, nah, nanti jatuh di 35 derajat bujur barat. Nah, ini mudah masuk letak astronomis benua Amerika sampai di 170 derajat bujur barat. Baik, letak sebelah utaranya, kalau letak utara artinya berbalik dengan arah ke selatan, itu dihitung dari garis 0 derajat katulis Iwa. Letak Amerika, benua Amerika itu di 83 derajat lintang utara. Kalau lihat gambarnya sekitar di sini, masih di bawah garis kutub 90 derajat lintang utara. Di 83 derajat lintang utara, dan sebelah selatan ini di sekitar Malvinas, Pulau Malvinas ya. Kalau orang Argentina menyebut Malvinas, kalau orang Inggris menyebut Falkland ya. Ini di ujung benua Amerika Latin atau Amerika Selatan itu di 55 derajat lintang selatan. Itulah letak astronomis benua Amerika. Ya. Selanjutnya letak geografisnya ini ada di belahan bumi bagian barat ya. Berbatasan di sebelah utara dengan Samudra Arktik. Ada Samudra Arktik atau benua Arktik. Ini tidak berpenghuni. Lalu di sebelah timurnya berbatasan dengan Samudra Antartik, dan di sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra Pasifik. Dari sebelah selatan ini tepi antara Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Itulah letak geografis benua Amerika. Ini luas benua Amerika ini mencakup 42 ya, 42 juta kilometer. Itulah benua Amerika.
Lebih singkatnya lagi bisa kalian dalami di Wikipedia atau di Google ya. Selanjutnya beralih ke benua yang kedua, yaitu benua Afrika. Benua Afrika ini disebut benua hitam. Kalau tadi benua Amerika disebut benua merah karena kulit penduduk mereka dominasinya berwarna merah. Kalau Afrika disebut benua hitam, bukan benua yang berwarna hitam, tapi di sini dominasi penduduknya berkulit hitam. Posisi astronomis benua Afrika, pertama kita ambil dari lintang selatan dulu. Ini di 35 derajat lintang selatan sampai di 30 derajat, di 37 derajat lintang utara, kurang lebih di sebelah utara Tunisia ya, sebelah utara Tunisia kurang lebih di sana. Jadi dari 0 derajat khatulistiwa ke arah selatan jatuh di 35 derajat selatan, disebut Semenanjung Harapan. Orang-orang Eropa ini menyebutnya Semenanjung Harapan. Kenapa disebut harapan? Sebab memberikan harapan kepada mereka dulu untuk memperluas ekspansi daerah penjajahan mereka, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Makanya disebutnya Semenanjung Harapan. Mungkin orang kita yang pernah dijajah disebut Semenanjung Kegelapan ya, sebab kita akan menghadapi berbagai penjajahan yang sangat lama sekali, kurang lebih 3,5 abad oleh orang Eropa dan 3,5 tahun oleh orang Jepang ya. Lalu batas garis bujurnya atau garis meridian ini Afrika ini ada di 17 derajat bujur barat ya, di sebelah barat dari garis Greenwich dari 0 derajat. Nah, di sini sekitar 17 derajat bujur barat. Maaf. Dan di 52 derajat bujur timur. Nah, kalau Afrika sebelah baratnya bujur barat, sebelah timurnya bujur timur. Kenapa jadi bujur barat dan bujur timur? Sebab Afrika dilalui oleh garis 0 derajat Greenwich ya, 0 derajat bujur atau 0 derajat ya. Jadi ada yang masuk di bagian belahan barat ya, tapi tidak pula disebut negara barat ya, sebab ini termasuk masih di wilayah benua Afrika. Ini ada di 17 derajat bujur barat dan 52 derajat sampai di sini. Kita negara Somalia ini dekat Laut Arab. Ini di 50 derajat bujur timur. Luas wilayah Afrika itu seluruhnya termasuk di Pulau Madagaskar ini yang dekat Afrika Selatan. Seluruhnya luasnya sekitar 30,29 juta kilometer. Baik, itulah benua hitam atau benua Afrika. Kita lanjutkan ke benua Eropa. Posisi dari benua Eropa ada di sebelah timur Samudra Atlantik, geografisnya ada di sebelah utara Laut Tengah atau Laut Mediterania. Jadi ada Selat Gibraltar, selat yang memisahkan benua Eropa dengan benua Afrika, dan di sebelah barat dari benua Asia. Itulah posisi benua Eropa ya. Kalau letak geografis benua Afrika tadi, sebelah utaranya adalah Laut Mediterania atau Laut Tengah,
Di sini ada Selat Gibraltar, sebelah baratnya Samudra Atlantik, sebelah selatan tepi antara Atlantik dan Samudra Indonesia, atau yang lain menyebut Samudra India. Dan di sebelah timurnya juga di sini ada Laut Merah, ya, dan ada terusan Suez, kurang lebih di sekitar negara Mesir di sini, ya. Letak geografis Afrika. Kalau Eropa, sebelah baratnya Atlantik, sebelah utaranya Laut Utara atau Samudra Arktik, dan di sebelah timurnya benua Asia. Itulah letak geografis Eropa. Letak astronomisnya kita lihat di sini terletak di antara 35 derajat, ya, sekitar negara Prancis, Italia yang paling selatan ini, sampai di 80 derajat bintang utara. Seperti lah. Ini kurang lebih dikuasai oleh negara-negara Denmark, ya, sebelah sini. Ada Skandinavia, ada Swedia, Slovakia, ada Denmark. Ini wilayah-wilayah yang terdapat di Eropa sebelah utara. Itulah letak bintang negara Eropa. Dan letak bujurnya di 9 derajat bujur barat di sini. Ini Greenwich, melintang di dekat kota London. Ada kota kecil namanya Greenwich. Di 0 derajat bujur ke sebelah barat sampai di 9 derajat bujur barat itu wilayah benua Eropa, atas benua Eropa, sampai di 60 derajat bujur timur, ya, disinilah. Ya, ini antara di sini tuh ada bujur pegunungan Ural. Di pegunungan Ural ini digunakan untuk batas benua antara benua Asia dan benua Eropa. Pertanyaannya, kenapa pegunungan Ural digunakan sebagai batas benua? Itu barangkali, ya, yang harus kalian tahu. Kenapa pegunungan Ural digunakan sebagai batas di sebelah sini yang menunjuk dari utara ke selatan? Ya, sebab kita lihat dari karakter budaya masyarakatnya. Kalau di sebelah timur pegunungan Ural ini budaya masyarakatnya sudah didominasi oleh budaya ketimuran, seperti cara bersalaman, cara bertutur kata, cara menghormati tetangga, dan lain-lain. Sementara di sebelah barat dari pegunungan Ural sudah termasuk budaya Eropa atau budaya Barat. Ya, makanya pegunungan Ural digunakan sebagai batas benua. Ya, lebih detailnya nanti kalian bisa lihat, ya, Google Map lah, di Wikipedia. Lebih baiknya di Google Map, ya, kita langsung melihat lokasinya. Selanjutnya kita bergerak ke benua yang terluas di dunia, yaitu benua luas wilayah dari benua Eropa adalah 10,35 juta kilometer, kurang lebih lah 10,35 juta kilo. Baik, kita lanjutkan ke benua Asia. Benua Asia ini benua yang sangat luas dan terluas di dunia. Luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi. Posisi astronomisnya mulai dari 11 derajat lintang selatan. Nah, di sini sekitar ujung dari negara Timor Leste ini jatuh di 11 derajat lintang selatan. Ini termasuk benua Asia sampai di Papua ini. Bagian selatan di ujung Pulau Timor Leste atau negara Timor Leste itu jatuh di 11 derajat lintang selatan.
sampai di 80 derajat lintang utara. Ini garis batas khatulistiwanya 11 lintang selatan sampai di Timor Leste sampai di 80 derajat lintang utara, sekitar wilayah yang dikuasai oleh negara Rusia atau dulu namanya Uni Soviet di 80 derajat lintang utara. Itulah negara benua Asia ya. Wilayah geografisnya dibatasi sebelah utara dibatasi oleh Samudra Arktik ya. Sebelah baratnya dibatasi oleh benua Eropa ya, dan benua Afrika serta laut Mediterania atau laut tengah ya. Ini batas barat dari benua Asia, dan ada laut Kaspia ya di sini. Sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Hindia atau presiden kita dulu menyebutnya Samudra Indonesia ya. Jadi ingin duniakan nama Indonesia secara politik. Dulu presiden pertama kita Insinyur Soekarno menyebutnya Samudra Indonesia, tidak mau menggunakan Samudra Hindia yang diberikan oleh orang-orang Belanda dulu. Lalu sebelah timur, sebelah selatannya juga masih dibatasi oleh benua Australia di sini. Sebelah timur dibatasi oleh negara Papua Nugini dan dibatasi pula oleh Samudra Pasifik. Itulah batas-batas geografis benua Asia. Lalu terakhir, benua yang berpenduduk manusia, yaitu benua terkecil, yaitu benua Australia. Posisi letak astronomisnya di sebelah utara itu jatuh di sebelah utara Australia, maksudnya posisinya jatuh di 10 derajat lintang selatan. Kenapa disebut lintang selatan sebelah utaranya? Sebab sudah di sebelah selatan garis khatulistiwa. Dari 10 derajat lintang selatan di Semenanjung York ini sebelah utara sampai di 39 derajat lintang selatan. Nah, ini di batas pulau Tasman ya, sebelah selatan benua Australia ini ada sebuah pulau Tasmania. Lalu posisi bujurnya mulai dari 113 bujur timur sampai di 153 bujur timur. Itulah letak benua Australia. Luasnya kurang lebih sekitar 88,9 juta kilo. Inilah benua-benua yang terdapat di dunia. Yang pertama benua Amerika, yang kedua benua Afrika, yang ketiga benua Eropa, yang keempat benua Asia, yang kelima benua Australia. Inilah benua yang berpenduduk manusia. Namun di sini Bapak juga mau menyampaikan informasi, ada satu benua tak berpenduduk yang namanya benua Antartika. Benua Antartika ini terletak di sebelah selatan Samudra Pasifik, Samudra Indonesia atau Hindia, Samudra Atlantik, atau disebut ujung kutub selatan atau benua Antartika, atau disebut kutub Antartika. Jadi bedanya kutub Antartika dan Arktika, kalau Arktika berupa samudra, berupa lautan, berupa perairan. Kalau Antartika berupa daratan, berupa benua. Ini benua Antartika di sebelah selatan dan benua Arktika di Samudra Arktika di sebelah utara. Jadi kutub itu di sebelah utara merupakan perairan atau samudra, di sebelah selatan merupakan
daratan atau benua. Pula letak dan luas benua Asia dan benua lain. Baik, kita lanjutkan. Ada sedikit kondisi alam dan dinamika penduduk di dunia. Di benua Asia kita ambil 2 sampel saja ya. Yang pertama Indonesia yang terletak di daerah Khatulistiwa. Terus yang kedua Korea Selatan yang terletak di daerah iklim sedang ya. Iklim sedang sekitar di 40 derajat lintang utara, di tengah-tengah antara kutub utara dan garis Khatulistiwa. Indonesia ini merupakan wilayah negara bagian dari Asia sebelah tenggara. Kondisi alamnya merupakan daerah pertemuan antara lempeng Eurasia ya. Lempeng Eurasia itu terletak di sebelah selatan Indonesia, gabungan antara Eropa Asia itu. Terus lempeng Pasifik di sebelah timur. Ulangi lagi, pertemuan lempeng Eurasia ya, ini lempeng Eurasia itu Eropa Asia maksudnya. Ini ada terletak di Indonesia sekitar Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara sampai di Banda. Nah, ini adalah pertemuan lempeng Eurasia dengan lempeng sebelah selatannya lempeng Australia. Makanya di sini berbentuk banyak pegunungan. Kenapa terdapat banyak pegunungan di Jawa dan Sumatera sampai di Banda ini? Sebab lempeng Eurasia terangkat terdesak oleh lempeng Indo-Australia. Ini makanya disebut pertemuan lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia. Lebih detail lagi nanti kita bahas. Selanjutnya ada juga lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik bergerak ke sebelah barat. Ya. Ke sebelah barat, di sini membentuk busur pegunungan sebelah timur seperti Jaya Wijaya di Papua. Ini terdesak karena ada benturan lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Sementara di Sumatera Jawa, di sini ada busur pegunungan, ada cincin api, ada rangkaian pegunungan. Ini tabrakan antara lempeng Eurasia yang sifatnya relatif statis ya, dengan lempeng Indo-Australia yang bergerak aktif ke sebelah utara, terus ya mendesak lempeng Eurasia sehingga lempeng Eurasia terangkat ya, terangkat tertumbuk oleh lempeng Indo-Australia yang menghasilkan di sini ada pertemuan garis pegunungan akibat dari temukan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Itu disebut cincin api. Peristiwa banyak titik-titik kawah dari gunung-gunung yang terbentuk dari tumbukan lempeng tersebut. Lalu juga terdapat 3 kawasan flora dan fauna serta beriklim tropis. Ya, ada flora yang disebut Sahul, ada Sunda. Nah, ini ada Indonesia bagian tengah perbatasan antara Sahul dan Lebar. Lalu kaya juga dengan sumber daya alam yaitu tambang, hutan, pertanian, dan perkebunan. Sementara di Korea Selatan terdapat titik tertinggi di Hwaseng dan pegunungan Taebaek yang memiliki hutan tropis di sepanjang pantai selatan dan Pulau Jeju. Iklimnya sedang dengan 4 musim. Itu ada musim panas seperti yang sedang berjalan sekarang, ya, dari sekitar bulan Mei, Juni puncaknya, Juli. Musim panas di utara di Korea Selatan dan sedang terjadi musim dingin di benua Australia.
ketika musim panas berlanjut, matahari bergerak kembali ke arah selatan, ke arah khatulistiwa, maka di sebelah utara atau di sekitar Korea Selatan terjadi musim gugur. Terus matahari bergerak ke sebelah selatan di Australia, maka di Korea Selatan atau belahan utara terjadi musim dingin. Saat matahari kembali ke daerah khatulistiwa, maka di sebelah utara terjadi musim semi, sampai puncaknya di Juni musim panas lagi. Ya, itulah peredaran matahari dari arah khatulistiwa ke belahan bumi sebelah utara, sudah khatulistiwa lagi bergerak Desember, puncaknya di belahan bumi selatan, sehingga di belahan bumi selatan terjadi musim panas sebab matahari berada di belahan bumi selatan. Kembali ke sebelah utara, di sebelah selatan jadi musim gugur. Juni Juli sebelah utara musim panas, maka di belahan utara, di sebelah selatan jadi musim dingin. Begitu ya berputar. Selanjutnya kondisi kependudukan di benua Asia. Jumlah penduduk di Asia merupakan yang paling tinggi ya, jumlah penduduk. Keragaman budayanya juga sangat tinggi karena banyak sekali berbagai karakter bangsa dan negara di benua Asia. Kegiatan ekonomi penduduk didominasi oleh sektor agraris dan industri. Itulah gambaran umum kondisi pendudukan. Kalau kita lihat di sini, piramida penduduk Asia sudah ada kemajuan. Kalau dulu tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, bentuk piramida yang kerucut, kematian pun tinggi. Nah, sekarang sudah mulai ada berbagai banyak program kependudukan seperti program berencana ya. Ini pertumbuhan penduduk di benua Asia secara umum sudah mulai bagus ya, sudah mulai sedikit per tahunnya, baik dari jenis perempuan atau laki-laki, serta tingkat kematiannya pun kalau kita lihat di sini sampai di 70, 75 ya, tua ya, 75 tahun ke atas ya. Jadi tingkat kematiannya sangat rendah. Kalau dulu di sini pertumbuhan tinggi, mengerucut seperti piramida ini, pertumbuhan tinggi, kematian pun tinggi. Usia 45 sampai ke 80 atau 90 tahun sudah banyak yang meninggal. Kalau di sini kita lihat masih bertahan. Di usia 50 masih bertahan, di usia 60 sedikit ya ada pengurangan. 70 sampai 75 sedikit ada pengurangan. Kita dan permainnya di 1,5% sampai 0,6%. Kita lihat penduduk di Asia ini termasuk stabil. Selanjutnya di benua Amerika, kita ambil sampel dua negara. Pertama Amerika Serikat ya, negara paman Sam, negara yang sangat populer, negara maju di benua Amerika, dan negara Chili. Amerika Serikat memiliki iklim sedang dengan 4 musim seperti di Korea tadi. Topografinya sangat beragam seperti pegunungan, gurun, dataran rendah, dan glasier. Kondisi alamnya berbeda-beda. Lalu penampakan alamnya terkenal dengan sungai Mississippi, ada air terjun Niagara, dan lembah Grand Canyon di Amerika Serikat. Chili, negara terpanjang dan tersempit di dunia, diambil karakter geografisnya. Penampakan alamnya yang terkenal yaitu Gurun Atacama, dan 2/3 bagian dari utara Chili terletak di atas lempeng Necha ya, pertemuan antara lempeng Amerika dengan lempeng Pasifik. Itu kondisi alam di Amerika. Gimana penduduknya?
Selanjutnya kita lihat tidak jauh berbeda dengan di Asia pada umumnya. Coba ada sedikit perbedaan antara Eropa Utara dan Selatan. Kalau Eropa negara ini termasuk negara-negara maju, di tingkat pertumbuhannya kalau kita lihat di piramida ini ada jatuh di 3%, ya. 2,9, 3%. Laki-laki 3%, kalau perempuan 2,9, jauh sedikit ya di bawah laki-laki. Jadi dominasi oleh negara-negara maju seperti Amerika dan Kanada, laju penduduknya rendah, perkembangan ekonomi dan teknologinya sangat maju. Berbeda di sini dengan Amerika Selatan. Ini didominasi oleh agraris, kalau di sini didominasi oleh industri. Selatan seperti Brazil, Chili, Argentina, ya itu didominasi oleh sektor agraris. Amerika Selatan ini dikenal juga sebagai wilayah negara Amerika Latin dengan perekonomian beberapa negara relatif kurang stabil. Kita lihat pertumbuhan penduduknya, laki-laki 4%, perempuan 4%. Tapi di sini di usia 35, 39 itu sudah mulai penduduknya berkurang, agak tinggi sedikit tingkat pengurangan penduduk atau tingkat kematian. Sementara kalau di Amerika Utara ini di 3%, di usia 60 ya, 60 sudah mulai berkurang. Kalau di Amerika Selatan di usia 35 ada perbedaan 30 tahun antara Amerika Utara dengan Amerika Selatan. Kalau di Amerika Selatan di usia 30 sudah mulai banyak yang meninggal. Kalau di Amerika Utara di usia 70 ya sudah mulai ya, banyak kematian. Jadi tingkat kesehatannya kelihatan berbeda sekali. Itulah kondisi kependudukan benua Amerika Utara dan benua Amerika Selatan. Selanjutnya kita ambil sampel di benua Afrika. Kita ambil lagi dua negara, yaitu negara Mesir dan Nigeria. Mesir terletak di sebelah utara benua Afrika, sebagian besar berupa daerah subtropis cenderung kering atau iklim arid, iklim gurun. Dilewati aliran sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil, ya, sungai terpanjang di dunia. Dan terdapat pegunungan Sinai di sebelah utara Mesir. Sebagian besar tertutup lapisan batuan gamping. Kelihatannya tampaknya gurun, ada batu-batu atau gamping yang menjadi bukit-bukit yang menghiasi gurun-gurun di Mesir. Tidak berbeda dengan negara Arab Saudi di Asia, itu hamparan gurun pasir yang dihiasi oleh pegunungan batu atau gamping sebagai fenomena karakteristik khas daerah arid atau iklim kering. Selanjutnya Nigeria, ini beriklim tropis sama seperti Indonesia dengan sekitar khatulistiwa. Terdapat kenampakan gurun pasir pula yang sebelah tengah karena jauh dari samudra di sini, padang rumput, gunung batu dan rawa. Terdapat sungai Niger, yang mengalir di Niger. Selanjutnya kondisi kependudukan. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kalau di Afrika lain dengan Asia, lain pula dengan Amerika. Penduduk di Asia kita lihat jumlahnya sangat tinggi, ada di 8% dari populasi jumlah penduduk di Afrika. Nah, ini 8%, pertumbuhannya sangat tinggi. Kalau Asia Eropa tadi sudah di 4% ke bawah, ini masih 8% dari jumlah penduduk. Pertumbuhan tinggi, tapi kita lihat di usia 5 tahun, baru 5 tahun sudah banyak kematian. Di 10 tahun juga terus berkurang, di 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun sudah mulai banyak yang meninggal
Kalau tadi di Amerika Selatan ya di usia 30 mulai yang meninggal. Kalau di Amerika Utara 60 ya, usia 60 sudah mau habis ini di usia 60. Ini mulai dari usia 5 tahun di Afrika itu sudah banyak kematian. Jadi artinya pertumbuhan penduduk tinggi, kematian pun tinggi. Jadi makin sepuh, makin tua, habis penduduk. Di usia 85, 89 sudah tinggal berapa persen? Habis penduduk di Afrika. Karena terjadi banyak kematian. Ini artinya menunjukkan tingkat kesehatan penduduk di sana relatif buruk. Sebab pertumbuhan yang begitu cepat, kematian pun tinggi. Kita lihat kondisinya seperti ini. Artinya dulu pernah terjadi di Indonesia pertumbuhan tinggi disebut boom population pada tahun 1967. Kemudian Indonesia cepat mengendalikan kondisi ini dengan program keluarga berencana. Selanjutnya jumlah penduduk besar dengan tingkat penduduk yang sangat tinggi ya. Kematian pun tinggi. Persebaran penduduk tidak merata karena dominasi benua Afrika itu merupakan daerah gurun yang sangat kering dan banyak masalah kependudukan, berupa kesehatan, perekonomian dan tingkat pendidikan yang rendah. Kita bilang rendah, bukan sangat rendah. Pendidikan rendah. Inilah kondisi penduduk secara umum di Afrika. Kita menginjak ke Eropa. Ambil sampel negara yang sudah sangat terkenal di Eropa yaitu Inggris dan Prancis. Baik di dunia teknologi, di dunia industri, di dunia ekonomi, sampai di entertain dan olahraga itu sangat terkenal sekali negara Inggris dan Prancis. Apalagi dari dulu Inggris dan Prancis bersaing menjadi negara penjajah, aktif ekspansif menguasai negara-negara di Asia. Sampai di benua Amerika, Inggris itu menguasai wilayah barat. Kita lihat Inggris dipengaruhi oleh arus laut panas atau Gulf Stream yang sejuk dan basah. Ini bergerak dari arah Khatulistiwa ke laut. Inggris di sini bergerak ke Inggris disebut laut panas karena pengaruh dari suhu Khatulistiwa yang relatif panas. Daerah iklimnya subtropis ya, di atas 23,5 derajat lintang utara, terletak di dangkalan Eropa sehingga menjadi pulau kontinental. Inilah negara Inggris. Prancis ya. Sekian besar daratan di Prancis merupakan dataran rendah. Sampai ini sudah ada di tepi benua dan terdapat sekungannya karena sebagai masif sentral. Itulah kondisi alam negara Prancis dan Inggris yang menjadi sampel dari benua Eropa. Nah, kondisi kependudukan kita lihat Eropa sudah sangat rendah sekali. Mereka sangat pintar untuk mengatur pengendalian penduduk. Pertumbuhannya hanya 2,5 mungkin gitu ya. 2,5%. Kalau tadi Afrika di 8%, di Amerika 4%, Asia pun sama di 4%, Eropa di 2,5%. 3 lah, sedikit 2,6 ini 2,5. Jadi penduduk Eropa makin kesini makin sadar untuk mengendalikan jumlah penduduk. Makanya dulu pernah terjadi di Prancis hampir nol pertumbuhan penduduknya, sehingga Presiden Prancis waktu itu cemas tidak ada pertumbuhan produksi. Makanya di Prancis dulu pernah didorong pada penduduknya untuk meningkatkan jumlah penduduk, karena pertumbuhan penduduk waktu itu di Prancis tahunnya Bapak lupa lagi pernah terjadi 0%. Sehingga cemas kalau misalnya nanti di Prancis dikuasai oleh orang-orang imigran yang datang dari negara-negara Afrika dan Asia ya. Nah, sekarang secara keseluruhan jumlah penduduknya rendah sekali, 2,5%.
dari jumlah penduduk. Usia 0 ini kelihatan usia stabil sekali. Usia 60 masih stabil. 65 sama dengan di Amerika. Usia 65 ke atas ada sedikit penurunan atau tingkat kematian, tapi tidak setinggi setajam di Afrika. Perempuan juga sama, usia 70 ya. Usia 70 sudah sedikit mulai kematian dibanding laki-laki. Ini laki-laki dibanding perempuan sedikit lebih tinggi tingkat kematian laki-laki dibanding perempuan. Sebab secara medis memang secara medis biologis perempuan jauh lebih baik dibanding laki-laki. Tingkat kematian perempuan dengan laki-laki di mana-mana sedikit beda. Lalu laki-laki yang kalah, imunitasnya jauh sedikit lebih baik perempuan dibanding laki-laki. Ini alasannya. Kondisi penduduk di Eropa terjadi fenomena aging population, fenomena seperti ini. Ini fenomenanya tingkat pertumbuhan penduduk rendah, tingkat kesehatan, ekonomi dan pendidikan relatif baik, dan banyak negara-negara maju. Ya, fenomenanya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eha. Di sini ada perbedaan imunitas sehingga tingkat kematian laki-laki sedikit banyak dibanding perempuan. Nah, terakhir di Australia. Australia ini terdiri atas 3 zona, yaitu dataran rendah tengah, dataran tinggi timur, dan plato barat. Barat ada plato. Apa itu plato? Ada dataran, di dataran tinggi ada hamparan daratan yang datar begitu, di dataran tinggi itu plato namanya. Itu ada zona plato, ada zona dataran rendah di sebelah tengah benua Australia, dan sebelah timurnya ada dataran tinggi timur. Iklimnya iklim tropis sebelah utara, subtropis di sebelah tengah, sebelah timur, sebelah timur subtropis. Pinggir-pinggir benua Australia, barat dan timur, gurun di tengah, dan iklim laut sedang ini sebelah selatan. Lalu terdapat penampakan The Great Barrier Reef. Ini Great Barrier Reef. Ini hamparan batu karang yang sangat indah yang menjujur di sepanjang benua Australia, mulai dari utara sampai di selatan. Ya. Mulai semenanjung di Karpetaria sebelah timur sampai di benua Australia sebelah selatan. Disebut Great Barrier Reef, taman karang. Lalu fauna khas Australia berupa jenis reptil dan hewan berkantong, disebut kanguru. Inilah kondisi alam. Bagaimana kondisi iklimnya? Kita lihat bagaimana iklim dunia. Kita lihat sedikit. Ini adalah gambar iklim dunia. Ya, dari sini kita lihat dunia ini dalam bentuk bulat. Baiklah, di sini ada petak-petak yang berbeda. Coba kita lihat dari sini, kita mulai. Yang warna kuning ini adalah iklim tropis. Nah, ini iklim tropis. Kemudian ada iklim tropis, itu ada yang iklim tropis di utara Khatulistiwa. Dan ada iklim tropis LS selatan Khatulistiwa. Nah, Khatulistiwa ini dibatasi dari angka
0 ini ya, 0 ya, khatulistiwa ya. Nah ini 23 ya, 23,5. Nah ini adalah ya, 0 ini adalah khatulistiwa yang membelah bumi dari utara dan selatan. Yang berada di atas ini adalah lintang utara, yang selatan khatulistiwa ini lintang selatan, dan iklim tropis dibatasi dari garis 23,5 LU sampai 23,5 derajat lintang selatan. Ya. Berikutnya yaitu ini ada iklim subtropis. Nah, iklim subtropis, ya, ini iklim subtropis lintang selatan. Ini warna hijau sama dengan ini. Nah, ini iklim subtropis yang berada di lintang utara. Nah, iklim subtropis ini sampai berapa? Para ahli untuk memudahkan ini untuk iklim tropis yang berada di utara khatulistiwa subtropis ini adalah garis 40 derajat. Ya, kita lihat ya, 40 derajat ya lintang utara, kemudian 40 derajat lintang selatan. Jadi iklim subtropis daerah warna hijau ini adalah 23,5 derajat LU garis ini sampai berada di. Nah, negara-negara yang berada di sini tentunya ini negara yang mempunyai iklim subtropis. Yang ini subtropis LS, yang ini subtropis lintang utara. Baik, berikutnya yaitu ini adalah 66,5 LU, 66,5 derajat LU ya, atau sering disebut dengan lingkaran kutub utara. Ya, ini adalah ini kita selatan. Nah, ini 66,5 derajat lintang selatan. Ya, ini batasnya ini. Jadi negara yang berada di 66 derajat lintang utara sampai ke sini ya, ini. Nah, ini sampai ini adalah negara yang beriklim dingin atau beriklim kutub. Ya, ini kita lihat, ini yang lintang utara dan itu yang lintang selatan. Ya, ini baik. Nah, kemudian iklim dingin ini, dingin atau iklim kutub. Ya, kemudian nah iklim dingin kutub utara ya. Kemudian ini baik ya. Nah, ini iklim sedang lintang utara dan lintang selatan, dan ini baiklah. Jadi berikutnya untuk memudahkannya ya, ini daerah ekuator ya. Coba saya panah dulu daerah ekuator ya, yaitu daerah ini ekuator, yaitu garis ekuator ya. Ada di antara ini tentunya nah, ini garis 23,5 LU ya, ini batas antara subtropis dengan subtropis. Ini sering disebut dengan GBU, garis balik utara. Kenapa disebut garis balik utara? Karena peredaran matahari semu di atas bumi ini hanya sampai garis 23,5 derajat LU ya. Jadi matahari tidak pernah sampai di utaranya sini. Begitu juga dengan garis balik selatan. Ya, di daerah selatan khatulistiwa misalnya Australia dan sebagainya. Nah, ini pada bulan Desember ini puncaknya ini berada di paling selatan, yaitu di garis 23,5 derajat LS, sehingga disebut dengan garis balik selatan.
Jadi matahari di selatan Kalistiwa itu tidak pernah sampai 25 derajat LS, tidak pernah ya, sehingga sudah sangat teratur ya. Baik, berikutnya yaitu ini lingkaran kutub. Lingkaran kutub yaitu garis 6,5 LS. Nah ini lingkaran kutub ini merupakan batas antara iklim sedang dan iklim dingin atau kutub. Nah ini iklim kutub di lintang selatan disebut dengan LKS. Ya, jadi dari iklim kutub ini sering juga disebut dengan iklim polar, ya polar. Ya, berikutnya yang ini lingkaran kutub utara. Lingkaran kutub utara ya, jadi lingkaran kutub utara ini sama dengan ini, yaitu garis 66,5 derajat, cuma di sini adalah untuk lintang utara. Jadi negara yang berada di garis lintang 66,5 sampai 90 derajat ini negara yang berada di daerah iklim dingin atau iklim kutub lintang utara. Ya, jadi kemudian dari yang paling ujung yaitu disebut dengan titik kutub. Titik kutub yaitu 90 derajat LU untuk kutub utara, kemudian 90 derajat LS untuk kutub selatan. Ya, jadi ini adalah secara umum yang dinamakan dengan pembagian iklim di dunia. Nah ini ya, ini daerah tropis, ini ya daerah tropis. Nah ini ya, ini namanya ekuator atau ya. Demikian, semoga bermanfaat. Kondisi iklim dunia ya, dan tropis, subtropis, sedang, turun, dan dingin. Selanjutnya kondisi kependudukan dunia di Australia, di Australia. Ada laki-laki, ada perempuan, relatif sama seperti yang terjadi di Eropa ini. Untuk lisan, pertumbuhan pendidikan sangat rendah, kematian pun rendah. Di usia 80 masih banyak sekali penduduk di Australia. Kematian rendah, pertumbuhan pun menunjukkan ciri negara maju. Kondisi pendudukan dipengaruhi oleh tatanan bahasa Inggris abad 15, jadi didominasi oleh orang-orang Inggris sebagai negara ekspansi, negara-negara penjajah sampai di Australia. Sekarang Australia didominasi oleh orang-orang Inggris. Perekonomian pun didukung oleh industri, jasa, perkebunan, dan sedikit pertanian. Lalu pertumbuhan penduduk rendah, amat rendah, penduduk rendah, dan kematian pun rendah. Kita lihat dinamika penduduk benua Asia dan benua lain. Eropa bukan, karena pada awal pertemuan kita sudah membahas tentang kondisi alam dan letak wilayah benua Eropa. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang penduduknya anak-anak. Benua Eropa merupakan benua yang maju. Apakah kemajuan Eropa akan mempengaruhi dinamika penduduk? Nah, pada bagian ini kita akan mengupas tentang dinamika penduduk benua Eropa ditinjau dari jumlah, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, etnis atau suku bangsa atau ras, bahasa, dan agama, juga komposisi penduduknya anak-anak. Mari kita mulai pembahasan tentang penduduk Eropa.
Kita mulai dari jumlah dan pertumbuhan penduduknya anak-anak. Pada tahun 2015, jumlah penduduk benua Eropa mencapai 742 juta jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk sangat rendah karena kurang dari 1% anak-anak, yaitu hanya 0,2% per tahun. Bahkan di beberapa negara itu menunjukkan pertumbuhan yang minus. Angka kelahiran hanya 11 jiwa per 1000 penduduk. Begitu juga dengan angka kematiannya juga sama. 11 kematian tiap 1000 penduduk. Artinya bahwa setiap 1000 penduduk terdapat bayi yang lahir 11 jiwa dan yang meninggal ada 11 jiwa. Rendah sekali bukan anak-anak, baik kelahiran maupun kematiannya. Mengapa pertumbuhan penduduk di Eropa rendah? Mari kita lihat anak-anak. Yang pertama, disebabkan tingginya biaya hidup negara-negara Eropa sehingga banyak keluarga yang membatasi kelahiran untuk menekan jumlah pengeluaran keluarga. Para pemuda cenderung menunda masa nikah dan lebih mementingkan karir dan pekerjaannya anak-anak. Yang ketiga, gaya hidup yang bebas dan liberal mendorong masyarakat meninggalkan fungsi-fungsi keluarga dan hanya mengejar kesenangan-kesenangan tanpa harus memiliki anak. Jadi di Eropa itu gaya hidup bebas tanpa ikatan pernikahan itu sudah hal yang biasa anak-anak. Mereka meninggalkan fungsi-fungsi keluarga seperti fungsi reproduksi, yaitu bagaimana keluarga meneruskan keturunan dengan memiliki anak. Fungsi sosialisasi, bagaimana keluarga mengajarkan anak untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Dan fungsi ekonomi, yaitu bagaimana keluarga untuk memenuhi kebutuhannya, serta juga fungsi pemberian kasih sayang kepada keluarga. Nah, itu contoh fungsi-fungsi keluarga yang mulai ditinggalkan anak-anak. Yang keempat, meningkatnya teknologi kedokteran sehingga mampu untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, kita lihat persebaran penduduk di Eropa anak-anak. Konsentrasi penduduk berada di Eropa Utara yang berwarna merah ini, Eropa Selatan yang berwarna ungu ini, dan Eropa Barat yang berwarna kuning ini anak-anak. Itu adalah daerah konsentrasi penduduk di Eropa. Konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar dan sekitarnya seperti Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Coba kalian temukan di mana lokasi kota-kota tersebut pada peta anak-anak. Kita akan melihat tentang ras di benua Eropa. Yang pertama, bangsa Nordik dengan ciri fisik rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara, yaitu Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Yang kedua, bangsa Alpen dengan ciri rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi orangnya. Suku bangsa ini banyak terdapat di Eropa Tengah dan Eropa Selatan, yaitu Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan anak-anak. Berikutnya yang ketiga, bangsa Mediteran dengan ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik, terdapat di kawasan Eropa Selatan yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Yang keempat, bangsa Slavia dengan ciri fisik menyerupai bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Dan bangsa yang kelima adalah bangsa Dinaric.
memiliki ciri rambut gelap dan banyak terdapat di negara Rumania, anak-anak. Kita lanjutkan yang berikutnya, komposisi penduduk di Eropa. Sebesar 16% kurang dari 15 tahun usianya, anak-anak. Jadi penduduk usia 0 sampai 15 tahun itu ada 16%. 17% penduduknya berusia 65 tahun atau lebih. Ini berarti 33% penduduk Eropa termasuk kategori tidak produktif, anak-anak. Maaf. Sebesar 67% penduduknya berusia antara 15 tahun sampai 65 tahun dan termasuk penduduk kelompok produktif. Jadi kalau kita lihat di sana komposisi penduduknya 67% adalah golongan usia produktif, anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Kualitas penduduknya. Kualitas sangat tinggi, yaitu ada di negara Inggris, Jerman, Perancis, dan Spanyol. Kualitas tinggi terdapat di negara Ukraina, Rumania, dan Bulgaria, anak-anak. Nah, itu negara dengan kualitas sangat tinggi dan kualitas tinggi. Kita lanjutkan ya, anak-anak. Kita akan melihat tentang agama. Agama yang ada di Eropa, kita akan melihat dari urutan terbanyak. Yang pertama paling banyak adalah Katolik Roma, tersebar di Perancis, Spanyol, Portugal, Italia, Irlandia, Belgia, Jerman bagian selatan, dan Polandia. Yang kedua, Kristen Protestan sebagian besar berada di negara-negara Eropa Utara dan Eropa Tengah, seperti Inggris, Skotlandia, Jerman bagian utara, Belanda, dan negara-negara Skandinavia, anak-anak. Yang ketiga, Kristen Ortodoks yang umumnya tinggal di Rusia, Ukraina, Belarusia, Yunani, Bulgaria, Rumania, serta Serbia dan Montenegro. Baik, anak-anak, bahasa internasionalnya adalah bahasa Inggris. Bahkan bahasa Inggris juga banyak digunakan di negara-negara lain di benua selain Eropa, anak-anak. Bahasa lainnya adalah bahasa Rusia, Spanyol, Portugis, Prancis, dan Belanda. Karya seni masyarakat Eropa telah lama berkembang sejak zaman prasejarah dalam bentuk lukisan gua dan lukisan batu. Nah, kita ketahui Eropa adalah benua termaju, anak-anak. Penjelajahan samudra itu dilakukan oleh orang-orang Eropa, sehingga bisa sampai di berbagai penjuru di dunia ini, anak-anak. Baik, kita akan lanjutkan. Menarik bukan, anak-anak? Kita lanjutkan yang kedua, dinamika penduduk benua Afrika. Kita mulai dari jumlah dan pertumbuhan penduduknya. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Afrika mencapai 1.171.000.000 jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk sangat tinggi, yaitu 2,5% per tahun, anak-anak. Bandingkan dengan pertumbuhan penduduk yang ada di Eropa, anak-anak. Kalau di Eropa 0,2%. Angka kelahiran di Afrika mencapai angka 36 tiap 1.000 penduduk. Artinya setiap 1.000 orang penduduk terdapat kelahiran 36 orang. Angka kematian penduduk Afrika juga besar, yaitu mencapai 10 jiwa setiap 1.000 penduduk. Mengapa pertumbuhan penduduk di Afrika tinggi? Kita lihat penyebabnya. Yang pertama, sistem keluarga yang kuat dan tidak adanya program pembatasan anak atau keluarga berencana di negara-negara Afrika.
Beda dengan Indonesia ya anak-anak, kalau Indonesia ada program KB. Penduduk Afrika yang berorientasi pertanian cenderung memilih banyak anak agar dapat membantu mengolah lahan pertaniannya. Yang ketiga, banyaknya angka kematian yang direspon dengan banyaknya anak. Karena banyaknya yang mati, maka memiliki banyak anak. Rendahnya pendidikan perempuan dan kurangnya fasilitas hiburan atau rekreasi mendorong terjadinya kelahiran yang banyak anak-anak. Yang keempat, akses terhadap fasilitas kesehatan juga masih rendah, khususnya alat kontrasepsi anak-anak. Alat kontrasepsi itu alat atau sarana yang digunakan untuk mencegah kelahiran anak-anak, seperti spiral, pil, dan sebagainya. Kita lanjutkan anak-anak. Berikutnya persebaran penduduk di Afrika. Sebaran penduduk benua Afrika tidak merata. Wilayah tertentu hampir tidak berpenghuni, yaitu di wilayah gurun. Wilayah dengan kepadatan tinggi terdapat di bagian utara Afrika Utara, sebagian Afrika Barat, bagian timur Afrika Selatan, dan sepanjang lembah Sungai Nil dan seterusnya. Nah, video di samping ini adalah contoh negara Afrika Selatan yang padat penduduknya anak-anak. Wilayah dengan kepadatan rendah terdapat di Gurun Sahara dan bagian tengah Afrika. Pertumbuhan penduduk di Afrika tinggi namun penduduk jarang. Mengapa anak-anak? Yang lahir banyak harusnya jumlah penduduknya banyak. Tapi mengapa di Afrika yang lahir banyak tapi kok penduduknya sedikit? Mari kita lihat sebabnya. Yang pertama merupakan daerah perbudakan. Sehingga karena daerah perbudakan, banyak orang-orang yang dari Afrika yang dibawa ke luar daerah, ke luar negara sebagai budak, misalnya ke Amerika, ke Eropa, dan sebagainya. Adanya perang antar suku. Perang antar suku menyebabkan banyaknya kematian anak-anak. Bahaya kelaparan bila musim kemarau. Sehingga kita ketahui di Afrika itu daerahnya kering, sebagian besar adalah gurun. Iklim kering dan banyak penyakit menular. Nah, itu penyebabnya anak-anak mengapa jumlah penduduk jarang. Yang ketiga adalah ras di Afrika. Terdiri dari ras Negroid, mendiami sebelah selatan Gurun Sahara dan merupakan penduduk mayoritas. Ras Negro ini terdiri dari suku bangsa Masai, Kikuyu, Zulu, Sudan, dan Bantu. Ras Kaukasoid dari keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara. Ras ini terdapat di sepanjang pantai Laut Tengah dan terdiri dari suku Semit dan Hamid. Ras Kaukasoid dari keturunan Eropa dengan kulit putih. Keturunan Eropa ini jumlahnya sedikit anak-anak dan banyak tinggal di Afrika Selatan. Suku pribumi merupakan penduduk asli yang banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman. Suku pribumi terdiri atas suku Pygmy di hutan Kongo, suku Bushman di Gurun Kalahari, dan suku Hottentot di Afrika Selatan. Nah, kita lihat kualitas penduduknya anak-anak. Kualitas penduduk Afrika umumnya relatif rendah. Mengapa anak-anak? Ya, silahkan kalian cari informasinya dari berbagai sumber ya. Berdasarkan kriteria Human Development Index, tidak ada satu negara pun yang memiliki kualitas penduduk yang tergolong sangat tinggi. Jadi tidak ada yang sangat tinggi anak-anak. Beberapa negara dengan kualitas penduduk tinggi seperti Aljazair dan Tunisia anak-anak. Nah, dua negara itu kualitasnya paling baik, yaitu paling tinggi. Kualitas penduduk sedang terdapat di negara Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Sedangkan kualitas penduduk rendah terdapat di Sudan, Ethiopia,
Kenya, dan Chad anak-anak. Nah, itu beberapa contoh kualitas penduduk yang tergolong tinggi, sedang, dan rendah. Bahasa dan agama di Australia, kita lihat bahasa yang digunakan adalah Swahili anak-anak. Agama yang dianut adalah Islam, itu dianut mayoritas penduduk di Afrika Utara, Afrika Barat, dan Afrika Timur. Kristen merupakan agama dominan di Afrika Selatan, dan kepercayaan animisme dianut penduduk di kawasan Afrika Tengah. Kita akan melihat budayanya anak-anak. Budaya Afrika antara lain kerajinan patung. Nah, biasanya menggunakan tema pasangan laki-laki dan perempuan, perempuan dan anaknya, seperti contoh di bawah ini anak-anak. Perempuan dan anaknya, ini contohnya laki-laki dengan senjata dan binatang serta orang asing. Yang kedua, musik dan tari penduduk asli Afrika. Ini contoh tariannya anak-anak, yang menggunakan tradisi lisan yang berbeda dengan musik dan tari dari penduduk pendatang dari Arab. Penduduk asli khususnya di wilayah sub-Sahara menekankan pada nyanyian, karena nyanyian berfungsi sebagai cara komunikasi anak-anak. Nah, anak-anak, jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan kalian tuliskan pada kolom komen di bawah video ini ya anak-anak. Insya Allah Ibu akan memberikan jawabannya. Baik anak-anak, kita lanjutkan komposisi penduduk atau dinamika penduduk di benua Australia. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian mendapatkan pemberitahuan jika ada video-video terbaru saya. Baik anak-anak, jumlah dan pertumbuhan penduduk Afrika pada tahun 2015 berjumlah 23.900.000 jiwa. Sedikit sekali bukan anak-anak, bandingkan dengan Indonesia yang sekitar 260 juta jiwa pada tahun 2015. Pada tahun 2005 jumlah penduduknya sebenarnya 20.400.000 jiwa. Nah, dalam waktu 10 tahun terjadi penambahan 3.500.000 jiwa. Itu sangat sedikit anak-anak dalam jangka waktu 10 tahun. Penambahan jumlah penduduk Australia terjadi karena kelahiran yang mencapai 13 kelahiran tiap 1.000. Jadi, setiap 1.000 penduduk terdapat 13 kelahiran, lebih banyak dibandingkan kelahiran di Eropa ya anak-anak yang hanya 11 setiap 1.000 penduduk. Angka kematiannya adalah 7 kematian tiap 1.000 penduduk. Laju pertumbuhan penduduk benua Australia adalah 1,5% per tahun. Ini tergolong sedang anak-anak. Persebaran penduduk benua Australia tidak merata. Mayoritas orang Australia, yakni lebih dari 85% tinggal di perkotaan. Sekitar 63% penduduk tinggal di ibu kota negara bagian anak-anak. Daerah pemusatan penduduk umumnya terletak di tepi pantai. Mengapa? Karena daerah pantai iklimnya nyaman dan curah hujannya cukup. Nah, ini di daerah pantai anak-anak. Ini daerah-daerah pantainya. Faktor penyebab persebaran penduduk di Australia yang tidak merata. Yang pertama, daerah perkotaan merupakan pusat ekonomi bagi penduduk Australia. Yang kedua, penduduk tinggal di pantai karena iklimnya yang sejuk dan curah hujan yang cukup. Daerah pedalaman sedikit penduduknya karena wilayahnya terlalu kering dan sedikit curah hujan, karena sebagian besar berupa gurun pasir. Sebagian besar wilayah Australia memiliki iklim yang panas dan gersang dengan persediaan air yang sedikit, sehingga hanya sedikit daerah yang layak dihuni oleh manusia anak-anak.
Kita lihat dari kualitas penduduknya. Australia merupakan negara dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Salah satu indikator kualitas penduduk yaitu angka harapan hidup menunjukkan kategori tinggi yaitu 82 tahun. Artinya rata-rata kematian penduduk di Australia itu pada usia 82 tahun. Ini menunjukkan penduduk Australia memiliki kondisi kesehatan yang baik anak-anak. Pendapatan penduduk Australia juga tergolong tinggi yang mencapai 42.880 dolar. Komposisi etnis di Australia, penduduk asli adalah suku Aborigin yaitu sebesar 1,2% anak-anak. Nah, ini contoh teater yang dilakukan orang-orang Aborigin. Bangsa Eropa atau pendatang sebesar 94%. Nah, ini adalah bangsa kulit putih anak-anak. Jadi, hampir 100% itu orang Eropa, padahal mereka adalah pendatang anak-anak. Coba kalian pikirkan mengapa itu. Bangsa kulit putih ini umumnya berasal dari negara Inggris dan Irlandia. Sisanya dari Italia, Belanda, Skotlandia, Jerman, dan Yunani. Bangsa Asia pendatang sebesar 2,6%. Penduduk yang berasal dari Asia sebagian besar dari Cina dan India anak-anak. Bangsa lainnya hanya 2,2%. Agama, bahasa, dan budaya di Eropa. Di Australia anak-anak, sebagian besar penduduk Australia beragama Kristen Protestan 61,2%, Buddha 2,5%, Islam 2,2%, Hindu 1,3%, dan sejumlah agama lainnya. Bahasa nasional Australia adalah bahasa Inggris. Budaya yang berkembang adalah budaya Eropa anak-anak. Nah, anak-anak, untuk lebih memperdalam wawasan kalian tentang dinamika penduduk di benua Eropa, Afrika, dan Australia, silahkan kalian jawab pertanyaan ini. Kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian secara online, dengan orang tua kalian atau saudara kalian yang mendampingi, atau bisa berkonsultasi dengan bapak ibu guru kalian. Yang pertama, sebutkan 3 faktor penyebab rendahnya pertumbuhan penduduk di Eropa. 2. Benua Afrika memiliki pertumbuhan penduduk tinggi, namun jarang penduduknya. Berilah 4 alasan. Mengapa benua Afrika pada umumnya memiliki kualitas penduduk yang rendah? Yang keempat, sebutkan 3 faktor penyebab persebaran penduduk Australia tidak merata. Yang kelima, mengapa jumlah penduduk suku Aborigin saat ini tinggal sedikit, yaitu hanya 1,2% anak-anak. Silahkan jawab dan kirimkan kepada Bapak Ibu guru kalian. Nah, demikian pelajaran pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada beberapa hal yang kalian tanyakan kepada Bapak, silakan kalian bisa komunikasi lewat medsos ya, ada sekali bisa di Line atau di WA ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.